Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lokasi pendopo dan rumah kabupaten tampaknya dibangun pada ruang yang tidak luas seperti yang terdapat pada Kota Banyumas. Jadi tembok keliling ya, kabupaten tampaknya terkurangi ruangnya karena baik di sebelah barat maupun sebelah timur ternyata memang ada ruang-ruang kosong yang kemudian dimanfaatkan untuk kantor-kantor ya. Dan kemudian yang paling mengejutkan di sebelah timur dari benteng kabupaten itu di sana ditempatkan asrama polisi pada zaman kolonial. Nah, tentu saja ini satu hal yang sebenarnya memang aneh ya, karena memang kotanya tidak dibangun secara terencana. Jadi mestinya yang namanya asrama polisi atau tempat tinggal polisi ini biasanya didekatkan dengan kantor residen Banyumas. Ya, contohnya kasusnya residen Banyumas lah ya. Jadi residen Banyumas itu dulu ketika belum dibangun di daerah Gedung Gede dan Kejawar itu ya, itu dulu dibangun di daerah atau di desa Kedung Uter. Nah, tempat residen tinggal itu tidak jauh dari tangsi polisi, jadi kantor polisi dan juga perumahan atau asrama polisi. Nah, jadi mestinya asrama polisi ini ditempatkan lebih dekat dengan gedung asisten residen, atau orang Purwokerto selalu mengatakan gedung AR-an, AR-an ya. Jadi AR-an itu maksudnya daerah asisten residenan. Jadi polisi mestinya ditempatkan di dekat gitu ya. Artinya supaya asisten residen Purwokerto ketika membutuhkan tenaga polisi jauh akan lebih cepat. Nah, tapi ini karena kemungkinan tata kotanya terbatas, maka di sebelah timur rumah kabupaten itu kemudian dibangun ya asrama polisi sehingga wilayah tembok ya kelilingnya itu terkurangi dengan adanya kantor-kantor yang terutama berada di sebelah timur maupun barat. Nah, dengan demikian memang pendapa atau rumah pendapa kabupaten di Purwakarta ini memang lebih kecil ya dibandingkan dengan tembok rumah kabupaten di Kota Banyumas. Karena memang Bupati Banyumas adalah bupati yang disebut sebagai koordinator ya sejak zaman ya, terutama Kasunanan Surakarta di mana ada Wedana Bupati Kasepuan dan Wedana Bupati Kanoman. Ya. Nah, jadi Banyumas itu kota besar sekali kalau dibandingkan dengan tata kota Purwokerto. Jadi Purwokerto justru asisten residen ini tersingkir ke arah barat dan dalam posisi yang tidak strategis. Jadi jauh dari strategis. Jadi mestinya asisten residen Purwokerto itu kantornya berhadap-hadapan dengan kantor kabupaten. Artinya mungkin sekarang lebih tepat di posisi Rita Supermall misalnya ya. Jadi kalau asisten residen tinggal di situ, maka dia bisa melihat semua yang terjadi di pendopo dari kantornya itu.
Nah, begitu pula bupati bisa melihat residen dari kantornya ketika melihat ke selatan. Nah, jadi memang kota Purwokerto ini dibangun tidak secara simetris ya, tetapi kelihatannya terlihat pincang ya karena jalan ya, jalan Kulon misalnya yaitu jalan masjidnya mestinya posisinya tidak di situ ya, tapi memang dengan keterpaksaan sejarah ya mestinya masjid itu langsung terhubungkan dengan alun-alunnya. Nah, ini juga ternyata tidak ya. Bahkan di dekat masjid itu tidak ada kampung Kauman. Jadi memang kalau kita melihat posisi kota Purwokerto adalah kota yang memang tidak bisa dipenuhi itu ya dengan eh, arsitektur dan tata kota yang sama dengan tata kota misalnya kota Banyumas dari masa Kasunanan Surakarta hingga pada zaman pemerintahan kolonial Belanda pada waktu itu. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.